Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer murka saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 April lalu. Pasalnya penahanan ijazah mantan karyawan itu tidak digubris kedatangan oleh Wamenaker. Salah satu alasan perusahaan tidak mau menemui Wamenaker adalah karena tidak ada surat tugas atau surat perintah. Menanggapi hal ini, Immanuel dalam wawancara dengan Kompas pada Minggu 27 April menegaskan bahwa dia tidak perlu lagi membawa surat tugas, sebab yang turun langsung adalah dirinya yang merupakan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan bukan anak buahnya. Noel juga mengaku akan kembali ke Pekanbaru untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih lanjut, Immanuel juga menanggapi Sanel Tour and Travel yang membantah menahan ijazah mantan karyawan. Ia menegaskan bahwa akan memperkuat bukti untuk membawa kasus ini ke ranah kepolisian. Immanuel mengaku akan datang lagi ke Riau untuk menindaklanjuti kasus ijazah yang ditahan perusahaan Sanel. Dia bilang akan datang secepatnya dan menyambangi Kapolda Riau. Di sisi lain, Immanuel juga memerintahkan Bobi Rahmat, Kadisnak ke Riau dan juga Zulkardi, anggota DPRD Pekanbaru, untuk mengawal perusahaan penahan ijazah Sanel Tour and Travel. Saya dengan Wakil Indonesia. Jadi kita sudah laporan kawan-kawan yang saya ditahan. Siapa ya? Yang ini marginnya jelas. Jadi teman-teman yang bekerja di sini Pak Wamen, beliau menerima. Oh, kami menerima. Kemarinnya? Bukan saya yang menerima. Siapa yang menerima? Bukan saya yang menerima. Mas, Mas saya Wakil Menteri. Hargai orang ngomong. Iya sabar, makanya tanya itu. Ini anggota DPRD, ini Wakil Bupati. Ini dan Kepala Dinas Tenaga Kerjaan. Ini Dinas Pekerjaan. Bobi, ini gimana Bobi? Jangan sampai kayak Surabaya lagi nih. Ini kejadian-kejadian begini untuk kawan-kawan yang di ijazah ditahan laporan kita ke Tenaga Kerja, kita langsung sidak, kita ambil langsung. Kalau belum kita tutup perusahaannya. Jadi dengan kejadian di Surabaya kemarin, ini berani speak up semua pekerja ini Pak. Ya, makasih. Nah, 12 orang yang lapor di perusahaan yang sama. Jadi kemarin kita sudah lakukan mediasi secara baik, dia tidak ada kepala hati Pak. Siapa? Beliau. Kamu? Jadi sampai gini Pak, jadi ada denda 13 juta nih Pak. Sudah gini, saya yang bayar, kamu tahu kelamaan. Ambil ijazah sekarang. Kalau minta saya nggak bisa Pak. Lalu siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini. Oke, Anda kerja, tapi kan yang menolak kamu. Enggak saya. Ke siapa dong? Bukan saya Siapa? Bujali mana bujalinya? Gimana lagi? Setelah ditahan ijazahnya, 1, 2, 3, 4, ijazah ditahan semua nih. Ini dokumentasi pribadi mereka. Kita bukan datang ujung-ujung nggak pakai data ya. Ini ada orang-orang yang ditahan nih. Ijazah ditahan, akhirnya mereka susah melamar kerja dan nganggur. Kamu mau nggak ijazah bertahan? Nah iya, ya kan? Kamu mau nggak ada ijazah bertahan? Nah, semua nggak ada yang mau. Lapor ke kita, saudara, saya anggota dewan dan semuanya, ya. Pokoknya jangan ada yang mau pergi. Kalian harus punya watak berani, jangan takut. Yang penting jangan mencuri, melakukan kekerasan dan lain-lainnya. Soalnya itu hak kalian. Duduk di sini. Kamu anggota dewan kan? Nah, kamu anggota dewan di sini. Ini keluargamu nih. Ya. Saya udah datang ke sini juga nggak dihargai, keterlaluan. Saya wakil menteri deh. Wakil menteri nama saya Immanuel. Jadi kamu bisa catat, kamu bisa foto saya. Kalian jangan merasa intimidasi. Karena kami bukan sedang meneror kalian. Kamu jangan yang pulang sebelum ijazah kalian dipulangin. Jangan mau pulang. Biarin aja si gojali-gojali ini ngerasain. Banyak sekali masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan. Dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar. Dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun. Karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, mereka ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Nah, semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak.
Karena kita ini dipinta konstitusi dan presiden saya. Kalau mereka merasa terbebani dengan utang piutang, kita yang bayar pemerintah, negara yang bayar. Jadi kita benar-benar hadir untuk kawan-kawan buruh dan pekerja. Tadi penanggung jawabnya Pak? Penanggung jawabnya tadi ada nggak Pak? Penanggung jawab dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas, dikunci pintunya. Tinggal konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.